صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum hajjahu falyu'addi wujuha ila ahlihi fa innahu a'zamul ajri." Bersabda Rasulullah SAW, "Idza qada ahadukum," apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan hajjahu, ya, ibadah hajinya, falyu'addi wujuha ila ahlihi, maka hendaklah dia mempercepat kembali ke keluarganya. Fa'innahu a'zamul ajri, maka sesungguhnya itu lebih besar pahalanya. Kalau kita dalam hadis ini, Nabi berpesan kalau kita sudah selesai dalam pelaksanaan ibadah haji, maka cepat pulang, ya, jangan lama-lama di situ, jangan. Ya, kalau kita kalau di usaha memang menjatai itu 40 hari biasanya. Begitu kan pada umroh sudah dijatai 9 hari misalnya, ya, kurang lebih. Nah, kalau orang Jawa dulu itu untuk pergi haji tidak ada ketentuan berapa harinya. Ya, jadi banyak orang yang pada tinggal di sana dan pulang lagi gitu. Nah, kata Nabi, kalau kalian sudah selesai masa ibadah haji, nah, atau umroh ini, cepat pulang ke rumah. Biarkan dia keluargamu, ya, menjadi tenang. Nah, ini sunnah, ya, sunnah. Karena ibadah haji ini menjadi simbol perjalanan ketaatan, itu ibadah. Begitu juga kalau kita berpergian sebabnya apa? Perang misalnya. Kalau sudah selesai perang, jihad, kita masih hidup, itu pulang. Ya, jangan lama-lama itu di rumah nungguin, ya. Biar mereka tidak khawatir. Ini sunnah ini mempercepat daripada kita pulang. Biar yang di rumah ini tidak merasa kekhawatiran yang begitu besar. Ya. Kalau orang pergi haji misalnya udah sebulan, 2 bulan belum pulang, ini jangan-jangan tinggal di sana lagi. Nah, jangan-jangan cuma bikin was-was, rasa gelisah yang begitu luar biasa, karena namanya orang di rumah itu dengan orang yang dalam perjalanan ibadah haji, ya. Ya, maka kalau kita pulang lebih cepat, ya, fa'innahu a'zamul ajri, maka sesungguhnya lebih besar pahalanya. Artinya pulang ke kampungnya, pulang ke negerinya, pulang ke keluarganya, itu mendapatkan pahala, ya, karena pahala yang begitu banyak. Kenapa? Karena mengurangi daripada kerisauan orang yang ada di kampungnya, di negerinya, ataupun keluarganya. Nah, itu termasuk daripada al-ibadah. Ibadah itu, ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar tadi sholat, puasa misalnya. Hal seperti juga dianggap seperti ibadah. Jadi kalau ibadah, nah ini akan mendapatkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu perjalanan sunnah ataupun ubah. Nah, kalau seandainya seseorang sudah selesai ibadah haji, dia tinggal di Mekah, ya, tanpa memberitahuan daripada sahabat-sahabatnya, rombongannya tak tahu nih bagian Mekah dia. Nah, ini umumnya bisa menjadi makruh, ya. Artinya bikin sahabat rombongan ini bingung, ini sahabat mana sebenarnya ini. Nah, apalagi kalau dia di kampungnya, ini jadi pertanyaan besar ini kan, perginya bareng tapi pulangnya kok nggak bareng? Kata Imam Syafi'i itu berjalan makruh, itu cuma kawan-kawan. Makanya disuruh dari kecuali memang dia sudah meninggikan, jadi apa namanya hijrah. Ya, hijrah itu dia tinggal di sono. Ya,
seperti Senawi Al-Bandari, ya, dia orang Indonesia nih, pergi haji, kemudian pulang lagi ke sini di Indonesia, jadi ancaman penjajah, merasa tidak tenang, gerak-geriknya nggak bebas, awasi terus. Karena orang pergi haji itu, habis pulang pergi haji, biasanya punya pemikiran yang berbeda, banyak perlawanan kepada para penjajah. Nah, dalam Sayyidina Nawawi Al-Bandari ini apa? Pergi lagi ke Mekah, tinggal di sana, itu nggak masalah juga. Akhirnya untuk menyelamatkan dirinya dan memperjuangkan daripada perjuangan yang ada di negaranya, apa dari sana dia memberikan motivasi. Ya, kalau di sini dia akan menjadi ancaman, artinya gerak-geriknya tidak berkuasa. Itu kan sebelum apa? Wah, ini juga sudah paham biasanya ya, kalau yang akan mungkin di sana. Banyak pulang-pulang Indonesia yang mungkin di sana. Ya, saya sebelum kami itu saya mengadani, ya, dari Banjar sudah ada. Ya, saya sempat berziarah itu ulama dari Banjar. Dia asal dari Banjar, ini orang Banjar. Mungkin di sana banyak. Tapi kalau bisa ya kita pulang dulu lah ke Indonesia. Berangkat haji dia oh iya ya masih kalau kita bisa pilih kalau kita bisa pilih ke Madinah dulu izin dulu sama Rasulullah kalau kita pengen melaksanakan ibadah haji atau umroh nah, gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ya dengan pemerintah cuma yang mau kita harus ke Mekah. Kalau zaman dulu kan begitu biasanya pada ke Madinah dulu. Tapi kalau sekarang kan itu kalau pemerintah ini nggak bisa mau kita dulu. Kemudian ya kalau Rasulullah SAW ijal qadha ahadukum ya as-salata fi masjidihi hal yaj'al bi baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah ta'ala ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Bersabda Rasulullah SAW, "Idza qala ahadukum sholata," apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan ibadah sholat di masjid, di dalam masjid, bal yas'al di baitihi nasiban min sholatihi, maka hendaklah ia memberi bagian untuk rumahnya min sholatihi, dari sholatnya. Fa inna Allah ta'ala ja'ilun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala membuat fi baitihi, di dalam rumahnya, min sholati khairan, yang dari sholatnya itu akan kebaikan. Artinya kalau kita sudah selesai di dalam melaksanakan ibadah sholat, maka kalau bisa sholat sunnahnya di rumah dulu, ya sholatnya di rumah. Ya, artinya sholat di masjid itu berjamaah, maka jangan sampai di rumah kita ini tidak pernah digunakan melakukan ibadah sholat, jangan sampai. Ya. Mungkin ya kalau kita sholat duha di rumah, jangan sholat duha di rumah. Artinya akul gimana? Kalau sholat sunnah itu di rumah akulnya. Kalau sholat berjamaah, khususnya 5 waktu, khususnya sholat waktu untuk berjamaah itu di masjid. Mustafa Rasulina Zobil Kulli Suli
ربيعة